Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa solat yang engkau dirikan hanyalah gerakan tubuh tanpa getaran jiwa? Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa aku solat tapi hatiku masih terasa kosong? Mengapa aku rukuk dan sujud tapi aku tidak merasakan kehadiran Allah yang dekat? Ketahuilah, ada rahasia besar di balik solat. Para wali Allah pernah membisikkan bahwa solat sejati bukan sekadar bacaan yang kita lafalkan, melainkan getaran jiwa yang menembus sunyi, menyingkap tirai, hingga ruh kita benar-benar berdiri di hadapannya. Inilah gerbang rahasia yang jarang disentuh manusia, padahal ia selalu hadir 5 kali sehari. Maka renungkanlah bersama saya dalam perjalanan ini. Apakah solat kita sudah menjadi jalan pertemuan, atau masih sekadar rutinitas yang kosong? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena bisa jadi melalui satu kalimat sederhana, engkau sedang mengetuk gerbang nur yang selama ini tersembunyi dalam dirimu sendiri. Bab 1. Solat, sebuah undangan dari langit. Pernahkah engkau merasakan bahwa panggilan adzan sejatinya bukanlah suara yang lahir dari pengeras suara, melainkan gema rahasia dari langit yang mengetuk pintu ruhmu? Setiap kali engkau mendengarnya, itu adalah undangan yang datang langsung dari singgasana ilahi. Sebuah panggilan yang tidak bisa dipahami hanya dengan telinga, melainkan harus diserap oleh jiwa. Namun sayangnya, banyak yang menutup telinga batin mereka, hingga panggilan itu hanya berlalu seperti angin yang singgah sebentar lalu hilang. Padahal setiap panggilan itu adalah kesempatan emas untuk memasuki sebuah ruang gaib. Ruang yang tidak dimasuki oleh langkah kaki, melainkan oleh ruh yang berani menghadiri undangan Tuhan. Solat adalah jamuan langit yang dipersiapkan khusus bagi hambanya. Bukan sekadar gerakan tubuh atau hafalan bacaan, melainkan pertemuan antara hamba yang fana dengan yang maha abadi. Engkau mungkin melihatnya hanya sebagai rutinitas, tetapi di baliknya tersimpan rahasia besar, bahwa solat adalah pintu gaib yang bisa membawamu melintasi batas ruang dan waktu. Sungguh, mereka yang melakukannya hanya dengan tubuh akan tetap tinggal di bumi, tetapi mereka yang menghadirkannya dengan ruh akan naik ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa. Inilah misteri solat, Mi'raj yang tersembunyi di balik setiap takbir, yang menunggu untuk engkau rasakan sendiri. Coba renungkan, mengapa Rasulullah menerima perintah solat langsung dari Allah tanpa perantara saat peristiwa Mi'raj? Itu bukan sekadar perintah, melainkan sebuah warisan suci, sebuah kunci yang membuka jalan bagi setiap hamba yang mau menapaki jejak ruhani. Artinya, setiap kali engkau berdiri dalam solat, engkau sedang menyambung diri dengan sebuah peristiwa agung yang dulu hanya dialami Nabi. Engkau memang tidak naik dengan jasad seperti beliau, tetapi rohmu sedang dipanggil untuk mengikuti jejak yang sama. Tidakkah engkau penasaran apa yang akan terjadi jika engkau benar-benar menghadirkan hatimu di dalamnya? Ketika engkau mengangkat tangan dalam takbir, seolah engkau sedang melepaskan dunia. Semua yang melekat, nama, harta, jabatan, kesibukan, engkau letakkan di luar. Saat itu, hanya ada dirimu dan Tuhanmu. Tetapi disinilah misterinya. Sebagian orang hanya mengangkat tangan secara fisik, sementara hatinya masih menggenggam dunia erat-erat. Ia tidak benar-benar masuk ke dalam ruang pertemuan itu. Maka solatnya kering, hampa, tanpa ruh. Namun bagi yang benar-benar menyerahkan diri, takbir menjadi gerbang. Ia masuk ke sebuah ruang sunyi yang tidak bisa dideskripsikan, di mana ruh merasakan dirinya sedang berdiri di hadapan cahaya yang tak terlukiskan. Dan disitulah perjalanan dimulai. Solat bukan sekadar rutinitas, melainkan undangan untuk naik. Naik bukan dengan tubuh, melainkan dengan ruh. Engkau mungkin tidak melihat tangga cahaya yang terbentang di hadapanmu, tetapi ruhmu sedang menaikinya perlahan. Setiap kali engkau mengucapkan ayat dengan hati, setiap kali engkau tunduk dengan penuh kepasrahan, setiap kali engkau menyentuhkan kening ke bumi dengan tangis. Apakah engkau menyadarinya? Ataukah engkau hanya lewat begitu saja, tidak pernah menoleh pada undangan yang terus datang setiap hari? Bab 2. Gerakan yang mengandung rahasia langit. Tahukah engkau bahwa setiap gerakan solat bukanlah gerakan kosong tanpa makna, melainkan simbol-simbol langit yang diturunkan ke bumi?
Berdiri tegak bukan sekadar postur tubuh, melainkan tanda kesiapan ruh untuk bersaksi di hadapan Allah. Ruku adalah tunduknya akal, sebuah pengakuan bahwa logika manusia tidak mampu menandingi kebesarannya. Sujud adalah titik kehancuran ego saat segala kesombongan runtuh dan hanya tersisa hamba yang hina di hadapan penciptanya. Sementara duduk di antara dua sujud adalah simbol kebangkitan, seolah ruh yang sebelumnya hancur kini dibangkitkan kembali dengan rahmat. Jika engkau mampu membacanya dengan hati, engkau akan melihat bahwa solat adalah sebuah bahasa rahasia, bahasa yang tidak pernah dipahami oleh dunia, melainkan hanya oleh jiwa yang terjaga. Lihatlah dengan mata batin, ketika engkau berdiri, ruhmu seakan sedang menegakkan tiang cahaya di hadapan langit. Saat engkau menundukkan badan dalam ruku, sebenarnya akalmu sedang dipaksa untuk merendah, menyerah pada kebenaran yang lebih tinggi. Lalu ketika engkau sujud, sebetulnya ruhmu sedang melintasi tirai dunia, menuju ke titik fana, di mana dirimu lenyap dan hanya Allah yang ada. Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu inti dari perjalanan ruhani, lenyapnya diri agar dapat bertemu dengan Yang Maha Ada? Tetapi misteri ini sering terlewatkan, karena manusia sibuk dengan bentuk, lupa pada isi. Gerakan-gerakan ini bukanlah ciptaan manusia, ia adalah peta perjalanan ruhani yang diwariskan dari langit. Rasulullah tidak sekadar mengajarkan bagaimana berdiri, ruku, dan sujud, melainkan menunjukkan jalan rahasia yang sama pernah beliau lalui dalam peristiwa Mi'raj. Maka jangan heran bila disebut bahwa solat adalah Mi'raj seorang hamba. Karena gerakan itu bukanlah aktivitas fisik semata, melainkan tangga tak kasat mata yang membawa ruh naik setahap demi setahap. Siapa yang hanya solat dengan jasadnya, ia akan tetap berdiri di bumi. Tetapi siapa yang solat dengan ruhnya, ia sedang naik ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bayangkan dirimu saat sujud. Dari luar tubuhmu tampak merendah di atas bumi, namun dari dalam ruhmu sedang menembus langit. Dunia melihatmu rendah, tetapi langit melihatmu tinggi. Itulah paradoks suci dari gerakan solat. Yang memahami hanya sedikit, karena kebanyakan orang sibuk dengan hafalan, sibuk dengan gerakan yang cepat, tanpa pernah bertanya, kemana sebenarnya ruhku pergi saat aku solat? Pertanyaan itu jika benar-benar kau renungkan, akan membuka pintu yang membuatmu tidak lagi berani meremehkan satu rakaat pun. Gerakan solat adalah kode yang ditanamkan Allah agar hamba bisa menapaki jejak keabadian. Ia terlihat sederhana, tetapi menyimpan kedalaman yang menakutkan sekaligus indah. Engkau bisa menjalankannya ribuan kali tanpa merasakan apa-apa, atau engkau bisa sekali menghayatinya, lalu jiwamu terguncang selamanya. Solat itu misterius. Ia menunggu waktu di mana engkau benar-benar hadir, untuk kemudian membuka tabir yang selama ini menutupi pandangan ruhmu. Dan ketika tabir itu tersibak, engkau akan mengerti bahwa setiap rukuk, setiap sujud adalah gerakan kosmik yang menyambungkanmu langsung dengan langit. Bab 3. Bacaan yang menggetarkan alam gaib. Apakah engkau pernah menyadari bahwa setiap kata yang engkau ucapkan dalam solat bukan hanya sekadar bacaan, melainkan getaran yang mengguncang alam gaib? Lisanmu mungkin hanya menggerakkan huruf, tetapi ruhmu sedang memancarkan cahaya yang menembus lapisan tak terlihat. Saat engkau membaca Al-Fatihah, itu bukanlah sekadar permintaan, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu demi pintu rahasia di langit. Tidak heran bila Allah menjadikannya bacaan wajib dalam setiap rakaat, karena tanpa kunci itu, tidak ada pintu yang akan terbuka dan perjalanan ruhmu akan berhenti di permukaan. Setiap ayat dalam solat memiliki gema yang berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sumpah ruhani, bukan hanya lafaz di bibir. Ia adalah pernyataan gaib bahwa engkau menanggalkan segala sandaran selain Allah. Bila engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, seketika seluruh semesta bersaksi, malaikat mengaminkan, dan jin pun terdiam mendengar cahaya yang keluar dari lisan seorang hamba. Tetapi bila engkau hanya mengucapkannya dengan pikiran kosong, itu hanyalah gema hampa, sebuah suara tanpa ruh, yang bahkan tidak mampu menembus langit pertama. Inilah misterinya, satu bacaan yang sama bisa menjadi pintu cahaya bagi yang hadir,
tetapi sekadar kebisingan bagi yang lalai. Tahukah engkau bahwa setiap huruf Al-Quran adalah cahaya yang hidup? Saat engkau membacanya dalam sholat, engkau sedang menyalakan obor dalam ruang gelap rohani. Semakin engkau hadir, semakin terang ruang itu, hingga ruhmu bisa berjalan menuju cahaya yang lebih tinggi. Namun jika engkau lalai, huruf-huruf itu padam, dan ruhmu hanya meraba-raba dalam gelap, maka sholat bukan hanya persoalan mengucapkan bacaan dengan benar, tetapi persoalan bagaimana engkau menghadirkannya dengan kesadaran penuh, seolah setiap kata adalah nyawa yang keluar dari dalam dirimu. Bayangkanlah, saat engkau berdiri membaca ayat-ayat itu, sebenarnya langit sedang terbuka. Bacaanmu menjadi doa yang naik seperti percikan cahaya. Ia disambut, diangkat, lalu dibawa menuju hadirat ilahi. Tetapi di saat yang sama, ada juga bacaan yang jatuh kembali ke bumi, hampa, tanpa ruh. Perbedaan keduanya bukan pada lafaz, tetapi pada hadir atau tidaknya hatimu. Maka engkau harus bertanya pada dirimu sendiri, selama ini, apakah bacaan sholatku benar-benar naik ke langit atau hanya jatuh di hadapan kakiku? Inilah mengapa para wali Allah bisa menangis hanya dengan satu ayat. Bagi mereka, setiap bacaan adalah pintu, setiap huruf adalah cahaya, setiap lafaz adalah suara gaib yang menghubungkan mereka dengan Allah. Mereka tidak membaca untuk melengkapi kewajiban, melainkan untuk menyaksikan rahasia di balik kata-kata itu. Dan engkau pun bisa merasakan hal yang sama bila engkau berani hadir sepenuhnya dalam sholatmu. Karena sejatinya, bacaan itu bukan sekadar suara, ia adalah percakapan antara hamba dan Tuhannya. Percakapan yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar terjaga. Bab 4. Waktu sholat dan rahasia kosmik. Pernahkah engkau merenung, mengapa Allah tidak membiarkan manusia bebas menentukan kapan saja ia sholat? Mengapa harus 5 waktu, diatur dengan begitu ketat, seolah ada jam gaib yang mengikat manusia dengan langit? Sesungguhnya, waktu sholat adalah rahasia kosmik yang tidak bisa ditawar. Setiap waktu adalah pintu, dan pintu itu hanya terbuka pada saat tertentu. Syubuh bukanlah zuhur, zuhur bukanlah asyar, asyar bukanlah maghrib, dan maghrib bukanlah isya. Setiap waktu memiliki gelombang cahaya yang berbeda, dan hanya dengan memasuki waktu yang tepat, ruhmu bisa tersambung dengan arus kosmik yang mengalir dari singgasana Allah. Syubuh adalah waktu kebangkitan, saat ruh baru saja kembali dari alam tidur. Pada saat itu, tabir dunia masih tipis, dan doa yang dipanjatkan menembus langit dengan lebih cepat. Zuhur adalah ujian ego, karena di tengah kesibukan manusia, Allah memanggil hambanya untuk berhenti sejenak dan kembali padanya. Asyar adalah waktu pengembalian kesadaran, sebelum matahari turun, seolah menegur manusia bahwa hidupnya pun sedang menuju senja. Maghrib adalah simbol fana, saat cahaya lenyap dan gelap menyelimuti, mengingatkan kita bahwa dunia akan sirna. Dan isya adalah rahasia malam, di mana langit terbuka lebar bagi ruh-ruh yang ingin beristirahat dalam pelukan ilahi. Engkau mungkin mengira bahwa waktu hanyalah hitungan jam di bumi, padahal sejatinya ia adalah denyut jantung semesta. Sholat 5 waktu adalah cara Allah menyelaraskan ruh manusia dengan ritme kosmik alam raya. Bila engkau sholat tepat waktu, engkau sebenarnya sedang menghubungkan detak jantungmu dengan detak jagat raya. Itulah sebabnya orang yang menjaga waktunya, hidupnya lebih teratur, lebih damai, lebih kuat menghadapi ujian. Karena ruhnya bergerak selaras dengan arus langit, bukan lagi melawan gelombang dunia. Namun perhatikanlah betapa banyak orang yang meremehkan waktu sholat. Mereka menundanya, melewatkannya, bahkan melupakannya. Padahal sekali engkau melewatkan waktu, engkau telah kehilangan pintu. Sholat itu tetap bisa dilakukan, tetapi pintunya sudah tertutup. Ruhmu tidak lagi bisa masuk ke arus kosmik yang sama. Inilah rahasia yang membuat sholat tepat waktu begitu berharga. Ia bukan hanya disiplin, tetapi sebuah sinkronisasi dengan denyut rahasia semesta yang tidak akan pernah kembali lagi. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah selama ini engkau hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban, atau engkau benar-benar sedang berusaha menyambung dirimu dengan arus langit yang mengalir pada setiap waktu sholat? Karena sesungguhnya 5 waktu itu adalah 5 jembatan yang Allah bentangkan bagi ruhmu.
Siapa yang berani melaluinya, ia akan sampai pada keheningan batin yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Tetapi siapa yang mengabaikannya, ia akan kehilangan arah meskipun hidupnya tampak sibuk dan penuh kesibukan. Bab 5. Sujud. Titik tertinggi dalam sholat. Apakah engkau pernah menyadari bahwa sujud yang tampak sebagai posisi paling rendah, sejatinya adalah titik tertinggi seorang hamba di hadapan Allah? Dunia melihatmu merendahkan diri, menundukkan kepala hingga kening menyentuh bumi. Namun di mata langit, itulah saat ruhmu sedang mendaki paling tinggi. Inilah paradoks suci yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas. Semakin engkau merendah, semakin engkau meninggi. Dan saat sujud, engkau sebenarnya sedang berada pada puncak perjalanan, di mana jarak antara dirimu dan Allah menjadi yang paling dekat. Sujud bukanlah sekadar gerakan tubuh, melainkan kehancuran ego. Ketika dahi menyentuh tanah, semua atribut dunia terlepas. Harta, jabatan, kehormatan, nama, bahkan dirimu sendiri. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang telanjang di hadapan penciptanya. Tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi topeng. Dan bila engkau benar-benar merasakannya, air mata akan jatuh tanpa engkau tahu dari mana datangnya. Karena pada momen itu, ruhmu sedang dipeluk oleh cahaya yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Para wali Allah seringkali menghabiskan waktu lama dalam sujud. Bukan karena tubuh mereka kuat, tetapi karena jiwa mereka enggan bangkit dari pelukan ilahi. Mereka tahu, dalam sujudlah mereka merasakan kehangatan yang tidak ditemukan di tempat lain. Mereka rela kehilangan dunia, asalkan bisa merasakan detik-detik sujud yang membuat ruh mereka seakan melayang ke langit. Jika engkau pernah menangis dalam sujud, itu tanda ruhmu sudah mulai disentuh oleh rahasia itu, meski hanya seberkas. Tetapi ada juga mereka yang sujud hanya dengan tubuh, sementara hati dan pikirannya berlari ke segala arah. Ia memang menempelkan kening di bumi, tetapi ruhnya tidak pernah benar-benar tersungkur di hadapan Allah. Sujud semacam itu hampa, kosong sekadar gerakan tanpa makna. Padahal sujud sejati adalah ketika engkau benar-benar meluruh, tidak tersisa apa-apa dari dirimu, kecuali kepasrahan total. Itulah sujud yang mampu mengangkat ruh ke tingkat tertinggi. Bayangkanlah, jika sujudmu benar-benar hidup, engkau tidak akan lagi ingin cepat bangkit darinya. Setiap tetes keringat, setiap gemetar tubuhmu, justru menjadi tangga yang mengangkatmu lebih tinggi. Sujud adalah rahasia Mi'raj yang paling nyata, karena di sanalah engkau bisa merasakan detik paling dekat dengan Allah. Maka jangan tergesa bangkit, jangan sekadar menggugurkan syarat. Tenggelamlah di dalamnya, karena sujud adalah puncak dari segala perjalanan. Dan siapa yang mampu tenggelam dalam sujud, ia akan merasakan Mi'raj yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dialami oleh jiwa. Bab 6. Mi'raj Nabi dan Mi'raj seorang hamba. Ketika kita mendengar kata Mi'raj, yang langsung terlintas adalah perjalanan agung. Nabi Muhammad menembus langit demi langit, hingga berjumpa dengan sang pemilik segala cahaya. Namun, pernahkah engkau merenungkan bahwa solat yang diwajibkan pada malam Isra Mi'raj itu sejatinya adalah undangan agar setiap hamba bisa menempuh Mi'rajnya sendiri? Memang, kita tidak menembus langit secara fisik seperti Rasulullah. Tetapi setiap gerakan solat, setiap bacaan adalah tangga ruhani yang bila engkau hayati akan mengangkatmu melampaui sekat dunia. Solat adalah simbol bahwa Allah tidak menutup jalan Mi'raj itu bagi umatnya. Mi'raj Nabi adalah puncak wahyu, tetapi Mi'raj seorang hamba adalah puncak kedekatan. Nabi menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tak terjangkau oleh mata biasa, sedangkan engkau diajak untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran itu di dalam dirimu sendiri. Solat adalah perjalanan dari dunia luar menuju dunia batin, dari keramaian menuju keheningan, dari gemuruh pikiran menuju titik sunyi di mana hanya ada engkau dan Allah. Di sanalah engkau akan menemukan bahwa hakikat Mi'raj bukanlah perjalanan ruang, melainkan perjalanan kesadaran. Namun, jangan salah paham. Mi'raj bukan berarti engkau akan melihat langit terbelah atau malaikat turun menyambutmu. Mi'raj seorang hamba lebih halus, lebih misterius. Ia bisa hadir dalam getaran hati yang tiba-tiba luluh, dalam air mata yang jatuh tanpa sebab, dalam dada yang seketika lapang meski masalah dunia tak kunjung selesai.
Mi'raj adalah ketika engkau merasa Allah begitu dekat, seolah-olah jarakmu dengannya hanya sehelai nafas. Dan itulah yang dirasakan hamba-hamba yang sholatnya hidup, yang hatinya ikut berdiri, rukuk, dan sujud bersama tubuhnya. Ada orang yang sholat seumur hidup, tetapi tidak pernah merasakan Mi'raj. Ia berdiri, ia rukuk, ia sujud, tetapi ruhnya tetap terikat bumi. Sholatnya hanya perjalanan tubuh, bukan perjalanan jiwa. Sedangkan ada yang baru sekali sholat dengan khusyuk, dan ia merasakan seakan-akan terangkat dari dunia yang membelenggunya. Hatinya tercerahkan, pikirannya dipenuhi cahaya, hidupnya berubah selamanya. Itulah bedanya sholat yang hanya sekadar gerakan dan sholat yang menjadi mi'raj. Maka tanyakanlah pada dirimu, ketika engkau selesai sholat, apakah hatimu terasa lebih dekat kepada Allah? Apakah ruhmu terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih bebas dari ikatan dunia? Jika tidak, mungkin sholatmu belum menjadi mi'raj, melainkan sekadar kewajiban yang dijalani tanpa ruh. Tetapi jika ya, walau hanya sekejap, ketahuilah bahwa engkau sedang menapaki tangga mi'raj yang sama yang pernah Nabi tempuh. Bedanya, Nabi melakukannya secara agung dalam satu malam, sedangkan engkau dipersilakan melakukannya 5 kali sehari, hingga ruhmu benar-benar sampai pada tujuan, kedekatan dengan Allah tanpa jarak. Bab 7. Bacaan sholat sebagai kunci pintu langit. Setiap bacaan dalam sholat bukan sekadar rangkaian huruf yang dilafalkan bibir. Ia adalah kunci, sebuah sandi gaib yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terjaga. Al-Fatihah misalnya, bukan hanya pembuka mushaf, melainkan pembuka gerbang langit. Ketika engkau membacanya dengan kesadaran penuh, bukan hanya suara yang terdengar, melainkan sebuah frekuensi yang mengguncang ruang batinmu, menghubungkanmu dengan samudera cahaya di balik tabir dunia. Inilah sebabnya, bacaan sholat ditentukan dengan kalimat-kalimat tertentu, sebab ia bukan sekadar doa, melainkan sebuah kode rahasia yang diwariskan langsung dari Allah kepada hambanya melalui Rasulullah. Perhatikanlah mengapa engkau selalu memulai bacaan dengan Allahu Akbar. Itu bukan hanya pernyataan, tetapi sebuah kunci yang membebaskan ruh dari penjara dunia. Saat engkau mengucapkannya, engkau sedang menegaskan bahwa segala yang kau lihat, segala yang kau genggam, segala yang membuatmu takut atau bangga, semuanya kecil, semuanya sirna dibanding kebesarannya. Dengan kalimat itu, engkau melepaskan dunia dan membuka pintu pertama menuju hadirat Allah. Namun banyak orang melafalkannya sekadar sebagai rutinitas, sehingga pintu itu tetap terkunci dan ia berdiri di ambang gerbang tanpa pernah masuk ke dalam. Lalu datanglah bacaan Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari segala ilmu. Engkau membacanya dalam setiap rakaat, tetapi pernahkah engkau menyadari bahwa setiap ayatnya adalah undangan untuk naik lebih tinggi? Ihdinas syiratal mustaqim bukan sekadar permintaan ditunjukkan jalan lurus, melainkan bisikan ruh yang merindukan jalan kembali ke asalnya. Setiap ayat adalah cahaya, setiap kata adalah pintu. Dan bila engkau membacanya dengan hati yang bersih, engkau akan merasakan seolah-olah pintu demi pintu terbuka, hingga engkau mendekat ke hadiratnya tanpa harus melangkah secara fisik. Di dalam bacaan sholat juga terdapat doa-doa rahasia yang hanya bisa dipahami bila engkau tidak hanya melafalkannya dengan lisan, melainkan dengan hati. Ketika engkau membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku, engkau sedang mengakui bahwa tidak ada keagungan yang layak selain miliknya, dan dengan pengakuan itu, engkau menundukkan dirimu bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga menundukkan segala ego yang membelenggumu. Dan ketika engkau membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, engkau sedang mengangkat ruhmu setinggi mungkin, justru dengan menundukkan dirimu serendah mungkin. Bacaan itu bukanlah pujian biasa, melainkan kata sandi untuk menembus lapisan langit yang lebih tinggi. Maka renungkanlah, apakah engkau membaca sholat hanya dengan mulut atau dengan segenap jiwa? Jika hanya mulutmu yang membaca, maka huruf-huruf itu berhenti di udara, tak pernah sampai ke langit. Tetapi jika jiwamu ikut membaca, setiap huruf akan berubah menjadi cahaya yang menuntunmu naik. Itulah mengapa bacaan sholat disebut sebagai kunci pintu langit. Ia akan tetap menjadi kata-kata kosong bila engkau tidak memasukkan hatimu ke dalamnya.
tetapi ia akan membuka rahasia keabadian bila engkau melafalkannya dengan kesadaran penuh. Dan siapapun yang benar-benar memahami bacaan solatnya akan menyadari bahwa ia tidak sedang membaca ayat, melainkan sedang membaca jalan pulang menuju Tuhannya. Bab 8. Jejak cahaya yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang sering luput dari mata lahir, namun selalu hadir bagi mereka yang masuk ke dalam kedalaman solat. Jejak cahaya yang tertinggal. Cahaya itu bukanlah cahaya fisik yang bisa dilihat mata, melainkan pancaran halus yang hanya dirasakan oleh hati yang terbuka. Setiap kali seorang hamba berdiri dalam solat, ada serpihan nur yang ditanamkan di dalam dirinya. Nur itu tidak hanya menyinari batin, tetapi juga merambat keluar, membentuk aura yang seringkali tidak disadari. Orang-orang yang dekat dengannya mungkin merasakan ketenangan, tanpa tahu bahwa itu berasal dari solat yang ia dirikan dengan penuh kesungguhan. Jejak cahaya ini ibarat aliran rahasia yang menghubungkan manusia dengan dimensi yang lebih tinggi. Semakin sering solat ditegakkan, semakin terang jejak itu memancar. Ia menjadi semacam jalan spiritual yang membimbing ruh untuk kembali ke asalnya. Tidak heran jika para arif billah berkata bahwa solat adalah mi'raj ruhani, sebab setiap rakaat, setiap sujud menambahkan kilauan nur yang mempersiapkan perjalanan pulang. Cahaya itu adalah bekal, petunjuk arah, sekaligus tameng dari kegelapan dunia yang kerap menyesatkan. Namun tidak semua orang menyadari keberadaan cahaya ini. Banyak yang hanya melihat solat sebagai gerakan berulang, sekadar kewajiban tanpa menyelami rahasia energi yang ditinggalkannya. Padahal jejak cahaya itu bisa menjadi tanda di jalan panjang menuju Tuhan. Ia bisa menjadi pengingat bahwa solat bukan sekadar perintah, melainkan anugerah. Tanpa solat, ruh akan tetap terkurung dalam kebisuan dunia. Tetapi dengan solat, pintu-pintu nur terbuka satu persatu, mengantar manusia menuju pengenalan yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, jejak cahaya ini sering tampak dalam bentuk yang sederhana. Seorang yang menjaga solatnya akan memiliki wajah yang teduh, kata-kata yang menenangkan, dan hati yang luas. Ia mungkin tidak menyadarinya, namun orang lain merasakannya. Inilah bukti bahwa solat tidak pernah berhenti bekerja meskipun sudah selesai dilakukan. Ia meninggalkan bekas, ia menanamkan nur, ia menyinari jalan kehidupan. Dan semakin ikhlas solat dilakukan, semakin dalam jejak cahaya itu tertanam di dalam diri. Misteri terbesar dari jejak cahaya ini adalah, ia tidak lenyap bersama tubuh. Saat ruh kembali ke pangkuan Tuhannya, cahaya itu tetap menyertai. Ia menjadi saksi, ia menjadi bukti, ia menjadi bekal perjalanan di alam setelah dunia. Karena itu, orang bijak akan menjaga solatnya. Bukan karena takut dosa, tetapi karena sadar. Setiap kali ia sujud, ia sedang meninggalkan jejak cahaya yang akan membimbingnya ketika semua jalan dunia sudah tertutup. Bab 9. Rahasia tangga yang tidak kasat mata. Bayangkan sebuah tangga yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa disentuh tangan, namun tetap nyata keberadaannya. Tangga itu muncul setiap kali seorang hamba mendirikan solat dengan penuh kesadaran. Tangga itu bukan dari kayu, bukan dari batu, tetapi dari energi ruhani yang menghubungkan bumi dan langit. Setiap takbir yang diucapkan, setiap ayat yang dibaca, dan setiap sujud yang dilakukan menjadi anak tangga yang menuntun ruh untuk naik lebih tinggi. Inilah yang dimaksud para ulama ketika mengatakan, solat adalah mi'raj, sebuah pendakian menuju hadirat Tuhan. Namun tangga ini tidak bisa digunakan oleh sembarang hati. Jika solat hanya dijalankan sebagai rutinitas tanpa jiwa, tangga itu tetap ada, tetapi tidak bisa dinaiki. Ia hanya menjadi simbol, bukan jalan. Tangga ruhani ini menuntut keikhlasan, konsentrasi, dan penyerahan total. Sebab setiap langkah naik tidak diukur dari lamanya berdiri atau banyaknya bacaan, melainkan dari seberapa dalam hati tunduk dan seberapa jujur jiwa menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Disinilah perbedaan antara solat yang hanya gerakan dan solat yang menjadi pendakian. Mereka yang berhasil menaiki tangga ini akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang lebih dalam dari samudera, ada kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia, ada kedekatan yang seolah menghapus jarak antara hamba dan Tuhannya.
Ruh yang mendaki di atas tangga itu tidak lagi terikat oleh waktu. 5 menit sholat bisa terasa seperti perjalanan panjang menuju keabadian. Disitulah mi'raj ruhani benar-benar dialami. Sebuah pengalaman transenden yang membuat seorang hamba sadar bahwa ia hanyalah milik Allah. Dan kepadanya ia pasti kembali. Rahasia tangga ini juga mengajarkan bahwa mi'raj bukan hanya pengalaman Nabi Muhammad semata, melainkan juga warisan bagi umatnya. Bagi yang mau menyelam, setiap sholat adalah kesempatan untuk melangkah setingkat lebih dekat dengannya. Setiap sujud adalah satu anak tangga yang lebih tinggi, membawa ruh keluar dari jeratan dunia menuju cahaya yang lebih murni. Tangga itu memang tidak terlihat, namun ia lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh. Ia hadir di ruang sunyi, menunggu siapa saja yang mau menapakinya. Dan misterinya adalah, setiap orang diberi tangga, tetapi tidak semua menggunakannya. Ada yang sibuk berdiri di bawahnya, mengulang-ulang gerakan tanpa berusaha naik. Ada pula yang setengah jalan, lalu berhenti karena lelah atau lalai. Hanya segelintir yang benar-benar menapaki hingga ujung, hingga menemukan keheningan agung di hadapan Allah. Maka pertanyaannya, beranikah kita mendaki tangga yang tak kasat mata ini? Atau selamanya kita hanya akan terjebak dalam gerakan lahiriah, tanpa pernah tahu betapa indahnya mi'raj ruhani yang dijanjikan? Bab 10, Gerbang Sunyi yang terakhir. Ada sebuah gerbang yang tidak pernah ditunjukkan oleh mata duniawi, tetapi hanya dapat ditemukan oleh mereka yang menapaki jalan sholat dengan sepenuh hati. Gerbang itu bukanlah pintu dari kayu atau besi, melainkan sebuah ruang sunyi di dalam diri, di mana ruh berdiri sendirian di hadapan Sang Pencipta. Gerbang ini tidak dibuka dengan kunci, melainkan dengan zikir yang tulus, dengan sholat yang penuh kesadaran, dengan hati yang benar-benar menyerah. Ketika seorang hamba sampai di titik ini, seluruh suara dunia seakan terhenti dan hanya gema nama Allah yang terdengar di kedalaman jiwa. Gerbang sunyi ini adalah ujung perjalanan dari tangga ruhani yang tidak kasat mata. Banyak orang yang berhenti di pertengahan jalan, puas dengan gerakan lahiriah dan lantunan bacaan. Namun bagi mereka yang terus melangkah, yang menolak berhenti hanya pada formalitas, akan merasakan bahwa sholat bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan jalan pulang. Setiap rukuk menjadi pengakuan kelemahan, setiap sujud menjadi pertemuan rahasia, dan setiap salam penutup menjadi tanda bahwa ruh telah kembali dipenuhi cahaya. Apa yang menanti di balik gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan lagi sekadar rasa tenang, bukan sekadar kebahagiaan batin, melainkan sebuah kehadiran yang melingkupi seluruh wujud. Ruh tidak lagi merasa terpisah dari Tuhannya. Ia seakan lenyap ke dalam samudera tak bertepi, menyadari bahwa segala yang ada hanyalah milik Allah semata. Inilah rahasia terbesar dari sholat. Ia bukan hanya ibadah, melainkan penyatuan rasa, penyaksian hakikat, dan kembalinya ruh kepada sumber cahaya. Namun ada misteri yang lebih dalam. Gerbang sunyi ini tidak hanya dibuka sekali. Ia menunggu setiap kali seorang hamba menegakkan sholat dengan benar. Artinya, kesempatan untuk bertemu dengan Allah selalu ada, 5 kali sehari, sepanjang hidup. Betapa agungnya rahmat itu, Allah memberi kita jalan untuk pulang berulang kali, tanpa pernah menutup pintu, tanpa pernah lelah menunggu. Yang menjadi pertanyaan hanyalah, apakah kita benar-benar ingin masuk, atau kita hanya berdiri di ambang, sibuk dengan bacaan, tapi lupa pada perjumpaan? Dan disinilah refleksi terakhir menunggu. Sholat para wali bukan sekadar gerakan. Ia adalah getaran jiwa yang membuka gerbang sunyi, gerbang yang membawa kita ke hadapan Allah tanpa jarak. Kita semua punya gerbang itu di dalam diri, menunggu untuk diketuk dengan keikhlasan dan cinta. Maka renungkanlah, berapa lama lagi kita akan menunda untuk benar-benar masuk? Apakah kita rela hidup hanya dengan bayangan sholat, tanpa pernah merasakan cahaya yang tersembunyi di baliknya? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kini engkau sudah tahu mengapa sholat disebut sebagai mi'raj ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar kewajiban, bukan pula sekadar gerakan tubuh yang kita lakukan setiap hari. Sholat adalah jalan rahasia, tangga tak terlihat yang membawa ruh kita naik menuju hadiratnya, menembus batas dunia hingga berdiri dalam samudera cahaya yang tak terlukiskan.
Namun ingatlah, rahasia ini tidak akan terbuka bagi hati yang lalai. Ia hanya akan tersingkap bagi jiwa yang mencari dengan sungguh-sungguh, yang menghidupkan solat dengan kesadaran penuh, seakan setiap sujud adalah pertemuan terakhir dengan Tuhannya. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, apakah solatku hanya rutinitas atau sudah menjadi perjalanan jiwa menuju Allah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi jawabannya akan menentukan seluruh arah hidupmu. Jika engkau punya pengalaman, rasa, atau pertanyaan tentang makna solat yang lebih dalam, tuliskan di kolom komentar. Bisa jadi kata-katamu akan menjadi cermin bagi saudara-saudaramu yang lain dalam perjalanan menuju Allah. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.